Kemudian sabut kelapa ini adalah sumber fosfor P. Kemudian bonggol pisang ini adalah sumber kalium. Ketiga bahan ini adalah bahan yang paling banyak mengandung. Ini paling banyak mengandung N, ini adalah paling banyak mengandung P, dan paling banyak mengandung K. Jadi kalau kita satukan bahan ini, maka kita akan memperoleh pupuk NPK dalam bentuk cair. Nah, kalaupun memang nanti mau ditambahkan dengan sampah dapur seperti sisa-sisa sayuran yang tidak dimasak atau cangkang telur dan lain sebagainya, yang bahan organik yang belum tercampur dengan minyak, itu bisa ditambahkan. Hitung-hitungan juga untuk mengurangi sampah bisa kita campurkan di sini selain bahan ini juga, supaya lingkungan juga bisa bersih. Misal kalau ada biar kita tidak buang di pinggir jalan, itu bisa kita campurkan ke dalam ember, ke dalam wadah. Nah, yang perlu diperhatikan dalam proses ini adalah ketiga bahan ini harus yang sudah dipotong kecil-kecil, supaya proses pembusukannya itu bisa berjalan dengan cepat. Ya, kita lihat nanti lihat. Ditambahkan dengan gula aqua besar, botol aqua botol wadah, masukkan semuanya aja Pak. Kemudian ditambah daun gamalnya. Kalau mau dicacah-cacah dulu juga bisa, langsung dimasukkan juga enggak apa-apa, bisa juga. Oh, seharusnya tadi yang paling atas ini yang ini enggak apa-apa, soalnya terapung dia ini. Nah, berapa liter ya? 2 liter ya Pak ya? 3 literan. 3 literan. Orang bakteri kelupok. Orang kelupok. Jadi mende alat marano Rizali Hamzar. Kurang di airnya, nanti tambah lagi. Bareh. Pakai garing aja. Udah kena bakteri itu. Ya, ada bakteri itu. Berapa garing? Rondap baru. Perbandingan 1 gayung 1 tutup botol gitu aja. Aneh. Iya, enggak apa-apa, makin banyak makin bagus. Ya. Lebih cepat busuknya terus. Untuk mama. Sampai semua bahannya ini. Ini tuh yang cair ini ya. Terbukti ini bukan ada sama. Yang kecil. Cukup segini untuk 1 ember itu? Lebih banyak lebih bagus. Jari teh. Galut bagian. Nah, untuk gulanya seberapa banyak? Dia sebanyak 4 yang kita masukkan. Semisal tadi sudah berapa botol tadi? Berapa tutup? 12 sih, 4 kamu masuk. 12. Berarti 12 tutup botol juga ininya dari gulanya. Kalau semisal gula mahal, bisa memanfaatkan air kelapa. Itu bisa digunakan air kelapa atau air perasan tebu.
Kebun ada. Kalau langsung ulam kelapa kan lah tertaik dulu. Kita akan tinggal ngutang. Gelabang selongsor. Setutup selongsor. Ya semuanya sudah. Jerak. Wah, dibeli TV kita anu. Itu RT. Untuk hadus coba ang kita pangin be. Untuk hadus anu durian. Baik. Apa dong gunanya? Jadi apa dong gunanya? Pertanyaan sedih. Campur dulu apa rotang. Campur Campur lagi dulu untuk Naikin dia segelas. pisangnya. Lebih baik disemprotkan atau langsung dituangkan aja di Lebih baik disemprotkan. semprotkan. Ya. Harus pakai mesin semprot, alat semprot. Agak ribetan. Kalau enggak ada alat, Kalau ndak ada alat beli. Bisa dituang. Bisa dituang itu. ya, Itu yang disemprotkan ya. yang sudah dicampur dengan air tadi. Berarti sekitar 2 gelas dulu. Nah, 3 minggu ya. kalau semisal ada juga alternatif lain selain tadi itu memanfaatkan kotoran sapi juga tadi saya bilang itu bisa kita rendam kotoran sapi dengan campuran yang sama tambah kotoran sapi di sini itu di kotoran sapi juga sudah mengandung NPK, ada nitrogen, fosfor dan kalium sudah ada. Nanti ketiga bahan yang ini juga tidak perlu dicampurkan juga tidak apa-apa, cukup kotoran sapi kemudian N4 sama air sama gula aja bisa langsung jadi pupuk cair. Dengan catatan supaya tidak capek kita saring, itu kotoran sapinya harus kita masukkan ke dalam karung dulu supaya ndak kita capek-capek untuk menyaring airnya. Setelah itu didiamkan selama 2 minggu itu sudah bisa. Atau sebenarnya kalau memang dalam waktu 2 minggu itu belum matang, itu bisa kita diamkan lebih lama lagi. Cirinya adalah bagaimana ciri pupuk ini yang sudah matang atau yang belum. Biasanya akan tumbuh jamur-jamur putih di sini dan dia sudah tidak beraroma. Biasanya aromanya agak khas, sudah tidak panas. Kayaknya kalau kita masukkan tangan di sini itu agak hangat, kita merasakannya, itu tandanya masih butuh didiamkan lagi beberapa hari atau beberapa minggu sampai benar-benar tidak berbau dan baunya khas organik lah, bau tanah lah gitu rasanya. Nah, ini Kalau sudah jadi biasa Kak pupuk kental itu dingin juga. biasanya di keliling-keliling sini nanti kalau memang sudah sudah jadi. Dan yang perlu diperhatikan adalah tempat untuk penyimpanan. Dia karena di dalamnya ini kan ada proses pembusukan yang membutuhkan suhu yang tetap. Suhu yang tetap itu artinya dia paginya tidak terlalu siang, tidak terlalu panas, malamnya dingin. Nah itu kan perubahannya lumayan kerasa gitu. Nah, harus disimpan di suhu yang konstan, artinya tetap mau panas, mau malam atau siang itu suhunya sama. Biasanya di dalam rumah biasanya. Berarti ini masuk. Ya, jangan sampai disimpan di luar. Kalau kita simpan di luar sini, siangnya panas, malamnya dingin. Nah, itu akan mengganggu proses pembusukan yang ada di dalamnya. Kita harus di dalam. Harus di suhu yang konstan supaya pembusukannya tetap berjalan. Berarti terus selama proses pembusukan itu tidak perlu dibuka tutupnya ini. Perlu dibuka. Setiap 1 kali 4 hari itu harus kita buka supaya gasnya keluar. Supaya gasnya keluar dan supaya oksigen yang dibutuhkan juga masuk. Karena dalam proses kan ini kan mengandung bakteri di dalamnya ya Pak ya. Semua makhluk ciptaan Tuhan itu pasti membutuhkan oksigen untuk bisa hidup. Kita manusia maupun bakteri yang ada di dalam ini yang melakukan pembusukan itu harus tetap kita kasih oksigen dengan cara membuka ini 1 kali dalam 4 hari. Selama beberapa jam itu dibuka. Tidak terlalu lama, cukup buka kayak gini aja Pak. Buka kayak gini Tanpa sebentar. diaduk dia. Tidak perlu diaduk. Langsung ditutup. Plastik kemudian kita ikat dengan karet ban. Nah, karet ban itu yang kita buka setiap 1 kali 4 hari. Nanti kita ganti ini pakai pakai plastik dan karet ban
tutupan ini. Ban karet. Ban karet supaya erat. Gasnya tidak keluar. Dia keluarnya gas itu pas 1 kali 4 hari itu aja dia keluar. Diganti. Waktu pakai lagi. Pakai campur air lagi Pak. 1 botol aqua gelas itu 5 liter air. Suburin daun apa pohon apa buahan? Tanah bisa, daun bisa, batang juga bisa. Disemprot. Ya. Kipas ember mesin lain. Bu campuran. Pupuk NPK itu sudah bisa juga dipakai ke apa namanya? Tabur langsung. Ya karena kandungan N kan bisa di mana saja. Apa namanya? Nitrogen itu bisa dipakai, diserap oleh batang, bisa diserap oleh akar, daun. Bisa. Berarti semua tempat batang sampai tanah. Kalau Selesai Atau- jadi proses. di mana kira-kira tempat Pak?